Sesuatu yang besar sedang terjadi di Liga Primer. Dua pria yang saling mengenal lebih dari siapapun, yakni Pep Guardiola dan Mikel Arteta. Gurunya adalah sang maestro, sang revolusioner, dan pemikir taktis terhebat di generasinya. Sedangkan muridnya adalah yang telah mempelajari setiap detail, setiap pola, setiap ide, dan sekarang mungkin siap untuk mengalahkan sang guru setelah kesekian kalinya selalu menjadi yang kedua di Liga. Lantas bagaimana awal mula rivalitas guru dan murid ini terjadi? Mari kita bahas. Arsenal sejauh ini merupakan tim paling lengkap di Liga. Mereka telah membangun pertahanan terbaik di Inggris selama 3 musim berturut-turut. Dengan Gabriel dan Saliba membentuk tembok yang hanya kebobolan 5 gol dalam 11 pertandingan. Selain itu, timnya juga melakukan bursa transfer dengan presisi yang sesuai perkembangan tim. Gyökeres, Zubimendi, Eze, dan Madueke datang untuk menciptakan skuad paling seimbang di Liga Primer. Lini tengahnya stabil, transisinya rapi, dan kebebasan yang diberikan kepada Bukayo Saka telah mengubahnya menjadi kekuatan yang tak terhentikan di sisi kanan. Namun keunggulan terbesar tim Arsenal ini adalah cara mereka memanfaatkan situasi bola mati. Torehan 12 gol dari tendangan sudut dan tendangan bebas tidak langsung merupakan yang tertinggi di Eropa dan menjadikan setiap bola mati menjadi senjata ampuh. Itulah mengapa Meriam London kini nyaman duduk di puncak klasemen Liga dengan 26 poin dan bermain sebagai tim yang yakin ini menjadi musim mereka. Tapi tetap saja ada yang menghantui langkah-langkah mereka yang melekat pada tim ini, yakni konsistensi. Kalian termasuk saya pasti ingat bahwa Arsenal di setiap awal musim selalu tampil fantastis. Namun di pertengahan musim, mereka seperti kehabisan bensin yang pada akhirnya gagal juara di akhir musim. Itulah yang mungkin disadari Mikel Arteta dan tim untuk tidak terulang kembali musim ini. Tapi tetap saja, sang rival pasti tak tinggal diam. Ngomong-ngomong soal Manchester City, mereka kini tertinggal 4 poin dari Arsenal di Liga. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, tim ini adalah bayang-bayang monster yang membunuh impian The Gunners 2 kali, yakni pada tahun 2022 dan 2023. Dan sekarang, monster itu kembali. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti penggemar The Gunners, tapi inilah realitanya. Manchester City asuhan Pep Guardiola kini bangkit dari kematian dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Guardiola telah membangun kembali City, bukan hanya tentang kendali atau penguasaan bola, tetapi tentang bagaimana memaksimalkan Erling Haaland. Dan itu berhasil pada level yang seharusnya membuat setiap klub di Eropa takut. Torehan 19 gol dan 1 assist dalam 15 pertandingan. Angka-angka itu nampak seperti saya main Master League di PS2 dulu. Secara keseluruhan, City telah mencetak 23 gol di Liga dan Haaland sendiri telah mencetak 14 gol. Tapi yang hebat di City bukan hanya Haaland saja, melainkan sistem yang melingkupi semuanya. Cherki, Doku, Reinders, Savinho, dan Foden semuanya mencapai puncak performa di saat yang bersamaan. Dengan begitu, kita sekarang memasuki era baru rivalitas Liga Primer terbesar untuk memperebutkan posisi puncak. Serangan terbaik melawan pertahanan terbaik, tim dengan 11 pemain yang berbeda yang telah mencetak gol melawan tim dengan 1 orang yang mencetak 65% gol untuk tim. Murid melawan guru. Dan inilah yang menarik untuk disimak dari rivalitas Liga Inggris saat ini. Tidak adil rasanya jika persaingan memperebutkan gelar Liga tidak menyebutkan tim-tim lain seperti Chelsea, Liverpool, atau bahkan MU. Dan inilah yang ingin saya tonjolkan persepsi saya untuk kalian semua. Arsenal dan City, dua tim ini memiliki kelebihan dibandingkan tim-tim lainnya, yakni perihal manajernya. Pep Guardiola telah menangani City sejak 2016, sedangkan Arteta dari tahun 2019. Artinya mereka sudah mengenal luar dan dalam tim asuhan masing-masing, serta telah membangun fondasi bertahun-tahun lamanya. Itulah yang saya maksud. Anomali justru terjadi pada Liverpool musim lalu. Tapi yang perlu digarisbawahi, mereka menjuarai Liga lantaran 99% skuadnya adalah peninggalan Jurgen Klopp. Tapi lihatlah mereka sekarang. The Reds merevolusi skuad dan hasilnya, mereka juga butuh waktu untuk bangkit. Kita kembali ke topik utama. Pep versus Arteta. Era baru Liga Primer dimulai sekarang. Untuk memahami lebih jauh, kita harus mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Arsenal telah finish kedua di Liga Primer 4 musim berturut-turut. Tidak ada tim yang lebih konsisten daripada tim asuhan Mikel Arteta, dan tak ada yang lebih menyakitkan daripada keruntuhan musim 2022 dan 2023, yakni momen yang tak akan pernah dilupakan oleh para penggemar Arsenal dan juga penggemar City. Really sad day, a lot of difficult emotions. Obviously we lost the game. Ketika Arsenal mengalahkan Tottenham pada 18 Januari 2023, mereka unggul 8 poin dari peringkat kedua. Pada kala itu, publik Emirates mulai bermimpi. Mereka percaya
Gelar juara akhirnya berada di genggaman untuk pertama kalinya sejak The Invincibles. Namun Manchester City bergerak bagai bayangan. Mereka mengejar Arsenal dengan tenang, santai, tapi mematikan. Dan ketika City menghancurkan Arsenal 3-1 di Emirates bulan Februari, mereka mencapai puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak November. Di akhir musim, City dinobatkan sebagai juara liga bahkan sebelum menendang bola. Keruntuhan 2022 dan 2023 itu adalah babak tergelap dalam karir Arteta sebagai manajer. Namun hari ini semuanya berbeda. Semuanya telah berubah, dan kali ini Arsenal tidak datang untuk bertahan, melainkan datang untuk merebut trofi yang telah diimpikannya. Setelah kesulitan musim lalu untuk menembus pertahanan lawan yang dalam, Arsenal kini telah menemukan senjata yang bisa mengubah laju perebutan gelar. Dan di pusat transformasi ini, berdiri seorang pria bernama Victor Gyökeres. Mantan pemain Brighton ini bisa menjadi faktor penentu dari tim pemenang menjadi tim juara. Dan dia telah membuktikannya di Sporting. Gyökeres piawai melawan tim dengan lini pertahanan tinggi, mendominasi pergerakan, dan memaksa para pemain bertahan kewalahan. Seperti yang dikatakan Arteta setelah kemenangan telak 4-0 atas ATM di Liga Champions. Namun dalam perebutan gelar juara ini, kita tak bisa mengabaikan senjata Arsenal yang paling menakutkan, yakni lini pertahanan mereka. Lini belakang Arteta adalah fondasi awal Arsenal yang luar biasa. Hanya kebobolan 5 gol dalam 14 pertandingan di Liga Primer dan Liga Champions. Ini bukan sekedar performa bagus. Ini adalah pencapaian elit yang bersejarah. Dan bagian yang menakutkan adalah para bek Arsenal tidak hanya menghentikan gol lawan, justru mereka juga menciptakannya. Gol pembuka Gabriel baru-baru ini menjadi asis ketiganya dalam 4 penampilan sebagai starter. Semuanya dari skema tendangan sudut Arsenal yang tak terhentikan. Unit pertahanan Arsenal tidak hanya menutup pertandingan, tetapi juga membuka peluang. Mereka mencekik lawan, mereka mendominasi kedua area penalti, dan mereka memberikan ancaman dengan mencetak gol. Dalam perebutan gelar yang ditentukan oleh selisih tipis, pertahanan Arsenal mungkin merupakan sisi yang paling tajam dari semuanya. Sekarang kita perlu bicara tentang bayangan tergelap Mikel Arteta. Mimpi buruknya yang terus berulang, satu-satunya rival yang tak pernah bisa ia hindari, yakni Manchester Biru. Musim panas ini menandai perpisahan total dengan masa lalu, sebuah perpisahan yang begitu dramatis hingga rasanya City telah kehilangan seluruh era kejayaan dalam semalam. Pep mengucapkan selamat tinggal kepada Ciki Begiristain, setutu seumur hidupnya dari Barcelona hingga di Manchester. Selain itu, klub juga melepas 6 nama besar dalam satu waktu, seperti Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, hingga Jack Grealish. Seluruh warisan sirna dalam satu bursa transfer musim panas. Namun City membangun ulang kembali kekuatan. Mereka beradaptasi, berevolusi, dan membentuk diri mereka menjadi sesuatu yang bahkan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih sulit diprediksi. Melawan Liverpool pekan lalu, mereka meraih 3 poin dengan hanya menyisakan 3 nama senior seperti Ruben Dias, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Sementara sisanya adalah perpaduan darah baru, energi baru, dan senjata baru. Inilah versi City yang baru, dan itu memang kenyataannya. Kata-kata Guardiola juga sudah menjelaskan segalanya. Sebuah perubahan total dalam hal fisik dan intensitas. Setelah bertahun-tahun mengandalkan teknisi legendaris seperti Gundogan dan De Bruyne, City kini berlari dengan kekuatan murni. Angka-angka penguasaan bola juga menunjukkan penurunan. Dari 65% 2 tahun lalu, sekarang menjadi 56,8%. Bukan karena mereka kehilangan kendali, tetapi karena mereka tidak lagi membutuhkan bola untuk mendominasi. Guardiola mengakui ia tidak bisa bermain dengan baik lantaran skuadnya terlalu kecil, terlalu lelah, dan mudah cedera. Masih ada pertanyaan apakah mereka mampu meniru dinasti pendahulu mereka. Torehan 6 gelar Liga Primer dalam 7 tahun dan 1 Liga Champions.
namun dengan versi City yang lebih muda, lebih haus, dan lebih eksplosif. Ketidakpastian terbesarnya adalah seberapa tinggi mereka bisa melaju. Itulah yang menarik ditunggu. Namun langkah cerdas yang menurut saya patut diapresiasi adalah mereka telah melepaskan ketergantungan pada sosok Rodri dengan menemukan pelengkap ideal dalam diri Nico Gonzalez dan O'Reilly. Satu lagi yang istimewa terhadap tim ini adalah bahaya City tidak berhenti pada sosok Haaland saja. Pemain sayap mereka juga luar biasa. Doku adalah pendribble terbaik di dunia saat ini. Melawan Liverpool, ia menyelesaikan 9 dari 10 dribble sukses melawan Connor Bradley, bek yang baru-baru ini mengantongi Vinicius Junior. Lalu ada faktor lainnya yang tidak kalah penting. Faktor yang mengangkat City dari penantang menjadi favorit juara. DNA kemenangan Guardiola. 1000 pertandingan lebih. Tingkat kemenangan di atas 70%, 18 trofi di Manchester City, dan beragam sistem taktik dan solusi yang tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Itulah yang tidak dimiliki tim lain di liga ini. Inilah mengapa Arteta versus Guardiola bukan sekedar rivalitas musim ini. Ini adalah masa depan Liga Primer. Arteta, sang arsitek yang membangun kembali Arsenal dari keterpurukan menjadi mesin favorit juara yang mengerikan, dan Guardiola, sang jenius yang telah menaklukkan segalanya dan tak pernah berhenti. Dua ideologi sepak bola yang bertikai, dua pemikiran yang membentuk kembali liga, dan dua tim yang menuju bentrokan yang akan menentukan dekade berikutnya. Inilah era baru sepak bola Inggris, yakni era Arteta dan Guardiola. Itulah serangkaian opini tentang rivalitas Arsenal dengan City, atau rivalitas antara Arteta dengan Guardiola. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, jangan lupa ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu opini menarik lainnya di video berikutnya.